yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Puji dan syukur kepada Tuhan karena telah mengumpulkan kita di tempat ini untuk memulai katekese kita pada sore hari ini. Sebelum kita memulai katekese ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya sebagai fasilitator. Nama saya Putri Marcella Widya Astuti, mahasiswa semester 3 dari Stipas. Saya berterima kasih kepada Bapak Mama yang telah hadir mendukung kegiatan ini. Katekese ini menginspirasi gelombang kepedulian, mendorong orang melakukan upaya sadar, berbelas kasih, dan mendukung orang lain. Dalam katekese awam kali ini, kita mengulas tema cinta kasih yang menggerakkan kepedulian sosial. Katekese ini mengajak anggota KBG, baik yang pernah terluka maupun yang kurang peduli, untuk merenungkan kembali pengalaman hidupnya di hadapan kasih Yesus yang rela mengorbankan diri bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan meneladani Yesus dan membuka diri pada bimbingan Roh Kudus, diharapkan umat berani mengambil langkah baru, berdamai, saling mengampuni, dan mulai terlibat lagi dalam iuran, pembangunan, serta solidaritas duka, sehingga KBG sungguh menjadi komunitas yang hidup dari cinta kasih dan menggerakkan kepedulian sosial yang nyata. Saya mengangkat tema ini yang juga bertepatan dengan tahun jubileum, yang mana salah satu wujud peziarah tahun jubileum ialah melakukan tindakan amal dan belas kasih kepada sesama, dan juga kita akan mendalami bagaimana ajaran kitab suci tentang kepedulian sosial dan apa bentuk kepedulian terhadap sesama. Bapak Mama, sebelum kita memulai kegiatan katekese kita pada sore hari ini, marilah kita mengawalinya dengan lagu pembukaan Mana Bakti nomor 66. Cinta kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Ilahi, sumber cinta kasih yang dianugerahkan bagi kita. Walau kaya raya dan kuasa, walau cantik indah mempesona, walau pandai dan gagah perkasa, percumalah tanpa cinta kasih. Cinta kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Ilahi, sumber cinta kasih yang dianugerahkan bagi kita. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih dan penuh belas kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang penuh agung dan berkat-Mu dalam hidup kami. Pada sore hari ini, kami berkumpul untuk merenungkan sabda-Mu dengan tema katekese kami, cinta kasih yang menggerakkan kepedulian sosial. Kami menyadari Tuhan, seringkali kami mengejar harta duniawi, sehingga lupa akan kasih pengajaran-Mu untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama. Amin. Bapak Mama, di sini saya mengajak kita semua untuk mendalami situasi hidup konkret. Di sini saya mengangkat cerita
kita untuk mendalami iman kita dan juga dalam situasi nyata kita. Di sebuah lingkungan komunitas gereja, terdapat kisah tentang perjuangan menggalang uang iuran gereja dan uang duka. Beberapa anggota yang menunjukkan sikap ketidakpedulian ketika diminta iuran gereja maupun kontribusi untuk uang duka. Suatu waktu, anak muda yang ditugaskan untuk meminta uang duka kepada setiap rumah. Namun, respon yang mereka terima tak seperti yang diharapkan. Misalnya, keluarga Pak Budi dan Ibu Ratna mengatakan, "Jangan menagih uang duka di kami. Dulu, waktu orang tua kami meninggal, kelompok tidak pernah ikut mengumpulkan." Padahal, orang tua dari Pak Budi dan Ibu Ratna sudah meninggal sejak dulu, jauh sebelum mereka tinggal di KBG tersebut. Pernyataan itu menyisakan kekecewaan hati dari kelompok. Hingga saat ini, kelompok tidak pernah meminta uang duka lagi kepada Pak Budi dan Ibu Ratna. Kemudian di tahun berikutnya, ada juga keluarga Ibu Rita yang tidak pernah berkontribusi dalam kegiatan kelompok. Keluarga Ibu Rita memang jarang sekali ikut kegiatan kelompok, bahkan saat diminta mengumpulkan uang besar dan uang pembangunan gereja pun seringkali hanya janji tanpa hasil. Ketua kelompok sudah beberapa kali menegaskan akan kepedulian akan hal itu, tetapi hasilnya tetap sama saja, tidak ada tindakan nyata yang dilakukan. Ketua KBG sendiri merasa lelah karena sudah beberapa kali mengingatkan namun tidak ada perubahan sama sekali. Ini bukan terjadi pada keluarga Ibu Rita saja, tetapi masih banyak anggota kelompok yang menanamkan sikap ketidakpedulian antara sesama. Seringkali, anak muda menagih iuran gereja maupun uang pembangunan gereja di setiap rumah, tetapi rumah tersebut kosong dan mereka mengatakan pula, "Kalau kami tidak ada di rumah, jangan datang, dan kami juga tidak sepenuhnya memiliki uang karena kami masih ada kebutuhan lain." Banyaknya uang untuk mengumpulkan pembangunan gereja, iuran, dan lain sebagainya tidak sesuai dengan penghasilan tetap kami. Baik Bapak Mama, apakah ceritanya sudah jelas atau sudah pas? Sudah jelas. Sudah jelas. Saya bisa buka juga. Pelan-pelan. Oke, saya mengulangi cerita di situasi hidupku. Di sebuah lingkungan komunitas gereja, terdapat kisah tentang perjuangan menggalang uang iuran gereja dan uang duka. Beberapa anggota yang menunjukkan sikap ketidakpedulian ketika diminta iuran gereja maupun kontribusi uang duka. Suatu waktu, anak muda yang ditugaskan untuk meminta uang duka kepada setiap rumah. Namun, respon yang mereka terima tak seperti yang diharapkan. Misalnya, keluarga Pak Budi dan Ibu Ratna mengatakan, "Jangan menagih uang duka di kami. Dulu, sewaktu orang tua kami meninggal, kelompok tidak pernah ikut mengumpulkan." Padahal, orang tua dari Pak Budi dan Ibu Ratna sudah meninggal sejak dulu, jauh sebelum mereka tinggal di KBG tersebut. Pernyataan itu menyisakan kekecewaan hati dari kelompok. Hingga saat ini, kelompok tidak pernah meminta uang duka lagi kepada Pak Budi dan Ibu Ratna. Kemudian di tahun berikutnya, ada juga keluarga Ibu Rita yang tidak pernah berkontribusi dalam kegiatan kelompok. Keluarga Ibu Rita memang jarang sekali ikut kegiatan kelompok, bahkan saat diminta mengumpulkan uang besar dan pembangunan gereja pun seringkali hanya janji tanpa hasil. Ketua kelompok sudah beberapa kali menegaskan akan kepedulian hal itu, tetapi hasilnya tetap sama saja, tidak ada tindakan nyata yang dilakukan. Ketua KBG sendiri merasa lelah karena sudah beberapa kali mengingatkan, namun tidak ada perubahan sama sekali.
Ini bukan terjadi pada keluarga Ibu Rita saja, tetapi masih banyak anggota kelompok yang menanamkan sikap ketidakpedulian antar sesama. Seringkali anak muda menagih iuran gereja maupun uang pembangunan gereja di setiap rumah, tetapi rumah tersebut kosong dan mereka mengatakan pula, kalau kami tidak ada di rumah, jangan datang terus dan kami juga tidak sepenuhnya memiliki uang karena kami masih ada kebutuhan lain. Baik Bapak Mama, setelah kita mendengarkan cerita tadi, di sini saya mau memberikan pertanyaan penuntun. Di sini pertanyaan penuntun yang pertama, bagaimana pendapat Bapak Mama tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam cerita tersebut? Pandangan dari masing-masing kita berdasarkan cerita ini. Cerita ini adalah kehidupan solidaritas keluarga Katolik terhadap sesama, tidak juga kepada sesama yang lain, yaitu sesama Katolik itu sendiri. Terkadang hal inilah yang selalu menjadi tantangan dalam kehidupan bersama, khususnya yang berkaitan dengan solidaritas kehidupan sosial yang saling membantu. Solidaritas sosial saling membantu kalau tindakan-tindakan itu tidak disertai oleh perasaan cinta terhadap sesama sesuai dengan ajaran Kristus itu sendiri. Itu adalah tentang ajaran cinta kasih. Maka kalau itu tidak dimiliki oleh pribadi, oleh keluarga, maka kehidupan bersama itu bahkan hampa, bahkan menjadi tantangan terhadap yang lain. Contoh saja Ibu Rita itu, dia kehidupannya itu bukan di kampungnya. Peristiwa kematian bapak mamanya itu kan di kampung. Lantas dia hidup bersama dengan orang lain. Tapi dia bawa situasinya itu untuk membandingkan bantuan dukungannya itu kepada kehidupan KBG-nya. Satu. Kemudian yang kedua, bahwa yang disampaikan atau dalam bacaan ini, dalam tulisan ini, cerita ini adalah merupakan bekal bagi kita atau pengalaman bagi kita, bahwa kita tahu persis dalam cerita ini bahwa Ibu Rita itu macam misi Katoliknya tidak ada. Misi Katoliknya tidak ada. Bahkan rasa solidaritas kemanusiaannya itu macam tidak ada. Tetapi bagi kita pandangan orang Katolik, orang seperti ini juga tidak serta-merta juga kita mengatakan lebih baik kau keluar dari kehidupan bersama ini, tidak juga. Dan itulah indahnya orang Katolik. Apapun yang menjadi tantangan bersama perilaku yang dimiliki oleh pribadi setiap orang, tetap saja bahwa orang yang bersangkutan itu adalah sekawan dengan kita. Dari ajaran Kristus itu sendiri adalah saling mencintai. Itu dulu dari saya cukup. Baik, di sini kesimpulannya dari jawaban Papa, solidaritas Katolik kepada sesama tidak hanya kepada Katolik itu saja, tidak hanya kepada Katolik sesama saja, tetapi Katolik itu sendiri.
Solidaritas sosial membantu tidak dilakukan oleh cinta sesuai ajaran Kristus tentang cinta kasih. Contohnya Ibu Rita, kehidupannya di kampung, tetapi membawanya situasi itu ke KBG. ke KBG-nya. Yang kedua, Ibu Rita, misi Katoliknya itu tidak ada dan rasa solidaritasnya itu tidak ada. Apakah masih dari Bapak Mama masih ada jawabannya lain? Sesuai dengan BCKP supaya jelas. BCKP. berdasarkan cerita konkret yang Ibu ceritakan tadi tentang sikap si Ibu Rita dalam cerita itu, dalam hal ini Ibu Rita ini saya melihat dalam pribadinya ini apa atate yang aku harus balas pelilata. Dia harus kalau membantu sama berarti dia harus balas. Padahal dalam hal membantu meringankan beban orang lain itu ada orang lain yang nanti yang balas kita punya bantuan, bukan langsung pada orang yang bersangkutan. Menurut saya sikap Ibu Rita ini kurang, tidak perlu dicontohi, diteladani. Orang Palu tahu kita gaul dari Tuhan. Masih ada. Anda ya lanjut deh, itu ya. Angkat apa namanya? Apakah dari jawaban Bapak Mama yang lain masih ada? Bapak ulang. Kalau menurut Bahasa saya, Bapak mangrai itu saya istilahnya apa, balas dendam. Kalau saya istilahnya balas dendam, karena tidak diberikan Pada dia. sumbangan kepada Tambahan dari pertanyaan itu, khususnya yang berkaitan dengan pandangan ilmiah sederhana tentang cinta, ya. Jadi kehidupan orang Katolik itu kalau dia tidak memahami cinta, maka pengorbanannya itu pasti tidak akan terwujud, ya. Karena cinta itu perwujudannya itu adalah perwujudan dan tindakannya itu tidak lain itu saling memberi dan saling menerima pada saat-saat yang sangat dibutuhkan. Pada saat-saat yang sangat dibutuhkan. Kalau cinta itu tidak berada di sana pada saat-saat yang sangat dibutuhkan, maka kita kembali kepada tindakan Ibu Rita yang tidak memahami tentang cinta. Seperti satu ibu tadi mengatakan, tindakan Ibu Rita itu macam seperti sebuah balas dendam. Sebuah balas dendam. Tentang balas dendam itu adalah pengurasan tentang alamnya cinta yang berada pada pribadi seorang insan manusia. Tapi kalau sudah ada balas dendam, sudah ada kebencian, sudah ada permusuhan, maka tindakan untuk saling mencintai bahkan susah sekali untuk terwujud. Jadi di dalam kehidupan bersama, apalagi kehidupan di KBG, ya, bahwa pola yang sangat utuh dan sangat mendasar bahwa kehidupan KBG sebagai komunitas serani pengikut Kristus, maka tentang perwujudan cinta saling memberi dan saling menerima, dan disinilah letaknya itu pengorbanan tentang demi cinta. Demikian saja untuk sementara dari saya, pandangan ilmiah sementara tentang pengorbanan. Oke, baik. Jadi di sini kesimpulannya, kalau tidak ada pemahaman tentang cinta itu sendiri. Pesannya untuk kita refleksi pribadi. Kalau kita punya kelebihan,
biar sedikit berarti sekali bagi yang membutuhkannya. Itu bisa. Sebab ketika kita memberi walaupun sedikit, ketika orang itu butuh sekali, maka rahmatnya pasti besar. Ada besar rahmat yang Tuhan beri. Marantoy rahmat apa bola seyentoy. Yang terpenting kesehatan itu yang penting. Sebab kesehatan itu mahal sekali dalam hidup. Kesannya bagus sekali ini tema, sesuai sekali dengan kehidupan masyarakat zaman sekarang. Karena zaman sekarang itu egoisnya tinggi, lebih penting diri sendiri. Ya mungkin juga karena faktor ekonomi, banyak kebutuhan lain. Tapi ada memang orang yang sulit sekali memberi kepada orang lain. Sekian. Terima kasih. Baik, di sini jadi kesimpulannya, dengan kita memberi pasti ada rahmat. Sedikit kita beri pasti ada rahmat. Yang terberat adalah kesehatan. Kesannya di sini menunjukkan sikap egois yang tinggi dan banyak mempertimbangkan. Di sini penegasan saya berkaitan dengan cerita yang sudah diceritakan tadi. Setelah kita mendengarkan cerita dari tokoh anak muda yang ditugaskan menggalang uang duka, menunjukkan semangat pelayanan awal yang patut diapresiasi. Meskipun menghadapi penolakan yang mengecewakan dari keluarga Pak Budi dan Ibu Ratna, sikap mereka mencerminkan kesiapan generasi muda untuk berkontribusi pada solidaritas komunitas gereja sesuai ajaran Gereja Katolik tentang kasih yang diwujudkan dalam tindak nyata. Namun, kekecewaan yang timbul perlu diubah menjadi kesempatan pembelajaran untuk pendekatan lebih sabar. Yang kedua, tokoh keluarga Pak Budi dan Ibu Ratna. Pak Budi dan Ibu Ratna menunjukkan sikap defensif berbasis pengalaman masa lalu yang wajar sebagai respons manusiawi terhadap rasa tidak adil, tetapi hal ini menghambat solidaritas saat ini di KBG. Pernyataan mereka mengungkap luka emosional yang belum sembuh, di mana ketidakhadiran dukungan dulu dijadikan alasan menolak kontribusi sekarang. Bertentangan dengan semangat Gaudium et Spes yang menyuruhkan persaudaraan melampaui perbedaan. Pendekatan pastoral yang penuh pengampunan diperlukan untuk membangun kembali kepercayaan. Yang ketiga, keluarga Ibu Rita dan Ketua KBG. Keluarga Ibu Rita mewakili pola ketidakpedulian atau cuek dengan janji kosong terhadap iuran gereja dan pembangunan yang melemahkan kebersamaan komunitas. Ketua KBG yang merasa lelah karena pengingat berulang tanpa hasil, berperan sebagai pemimpin yang tabah namun membutuhkan dukungan lebih dari katekis atau pastor untuk strategi pastoral yang lebih efektif, seperti kunjungan pribadi dan kegiatan sukarela. Yang terakhir, tokoh anggota lain yang apatis. Anggota lain yang sering mengeluh soal penghasilan terbatas saat ditagih iuran menunjukkan pengaruh budaya individualistis yang mendominasi masyarakat saat ini, di mana kebutuhan pribadi diprioritaskan atas tanggung jawab bersama. Meski alasan finansial mereka benar, hal ini bertentangan dengan ajaran solidaritas gereja yang mendorong kontribusi sesuai kemampuan tanpa membebani yang lemah. Yang kedua, pesannya, teruslah melayani dengan penuh kasih meskipun menghadapi penolakan, karena tindakan kita menjadi teladan bagi komunitas yang apatis. Ubah kekecewaan menjadi doa dan pendekatan pribadi yang lebih hangat. Terlalu cepat tadi. Saya masih berada pada titik pesan dan kesan. Karena pesan dan kesan itu tadi itu kan hanya menyebarkan secara umum dalam bentuk itu pemahaman. Ya, tapi kesan itu yang sangat penting, apalagi kesan
bisa kembali ke belakang. Bisa. Nah, tadi dari Ibu Ros itu adalah itu yang dirasakan oleh anggota KBG. Bahkan seorang peletakan kebijakan di KBG itu betul-betul sangat, ya boleh disebut itu sangat membosankan. Bahkan di situ letaknya KBG merasa ditantang. Sekarang umat seperti itu. Umat seperti itu. Saya tidak ke umat. Saya ke mental pastoral para imam. Para imam. Seperti imam-imam muda yang sekarang sangat kurang sekali mereka itu memiliki pengetahuan pastoral yang berada di KBG. Sangat kurang sekali pemahaman mereka di dalam pemahaman dan juga pengalaman. Siapa sih tidak bisa khotbah? Khotbah itu kan sama dengan berbicara tepuk sebelah tangan, tidak ada tanggapan, omong saja. Tapi ada kegiatan pastoral para imam, tidak mau tahu. Tidak mau tahu. Dan ini pesan kami para umat di komunitas. Tolong kehidupan pastoral para imam, pengetahuan yang nomor satu mereka miliki bukan bahasa Latin. Dan bahkan bukan bahasa asing. Tapi mereka harus memiliki pengetahuan dasar tentang budaya dasar umatnya. Serta pengalaman-pengalaman kehidupan umatnya. Supaya dia tidak hanya memikirkan tentang kepentingan gereja, ingat juga kepentingan umat. Ingat. Bahkan ini yang sangat dirasakan. Kalau soal uang dari umat, saya rasa tidak mengalami kesulitan. Seseorang menjadi seorang Katolik, misalnya. Dia tahu saya orang Katolik. Tapi bagaimana caranya dari para imam supaya ajaran Katolik yang begitu satu saja itu adalah cinta kasih. Sampai dia wujudkan itu kepada tindak tanduk hidupnya. Kepada siapapun. Kepada pribadinya. Kepada istrinya, kepada anaknya. Kepada gerejanya, kepada sesama. Bahkan sampai pada kehidupan sosial. Para imam harus memiliki pengetahuan itu. Ya. Banyak para imam, tidak sedikit juga mereka ngomong, umat baca itu kitab suci. Baca kitab suci. Terkadang kitab suci itu bunyinya seperti ini, terkadang salah arah lagi kitab suci. Membuat orang malas membaca kitab suci. Salah diarahkan oleh pastoral tadi. Salah diarahkan. Contoh, banyak pembangunan gereja sana sini. Ketika mengalami keterbatasan, mulai para imam marah-marah. Membuat umat terpaksa serba merunduk. Serba merunduk ini satu, mentalnya digenggam. Yang kedua, karena memang umat dasarnya miskin. Yang ketiga, tidak ada apa-apa pada kehidupan. Terkadang. Kemudian yang terakhir dari saya, ya, tentang pesan saya yang terakhir, lebih-lebih yang memiliki akademik pengetahuan dasar pastoral. Karena tidak semua memiliki pengetahuan seperti ini. Tidak semua. Ya, perguruan tinggi yang ada di sana, STQ. Kami ambil kota universitas bebas kok. Naikoan bebaskan kitab suci. Naikoan, bukan naikoan kitab suci. Naikoan menerapkan kehidupan pastoral.
Kalau menurut kami, tolong ada keseringan yang berkaitan dengan kegiatan ini. Kegiatan apa nggak sama bukan? Lebih-lebih katekese mahasiswa. Mereka harus mengalami keseringan supaya mereka terjun menjadi seorang sarjana, panutan daripada masyarakat. Yang begini mereka sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Bahkan sekarang itu para sarjana cetak baru kalah lagi. Ya, karena apa? Karena kita tidak sering mengalami jumpa seperti ini. Sering. Tolong keseringan sehingga kedewasaan narasumber sebagai pastoralnya orang Katolik memiliki kedewasaan visi misi kehidupan umat Katolik yang ada di KBRG masing-masing. Terima kasih, Mama. Ya baik, jadi kesimpulannya di sini kurangnya pengetahuan pastoral dan pengalaman. Supaya tidak hanya ada kepentingan gereja saja, namun di sini pastoral harus mengutamakan kepentingan umat. Ajaran Katolik adalah hukum cinta kasih merupakan tanduk atau benteng kepada sesama, bahkan sampai kepedulian sosial, dan imam harus punya pengetahuan. Semangat markabu. Baik, yang berikutnya di sini kita menimba inspirasi dari kitab suci. Di sini kita mendengarkan sabda Tuhan untuk memperdalami iman kita. Di sini saya meminta salah satu dari Bapak Mama untuk membacakan teks kitab suci Matius bab 17 ayat 24 sampai 27. Bab 24 sampai 27. Bab 17 ayat 24 sampai 27. Bab 17 ayat 24 Sampai 27. Yesus membayar bea untuk bait Allah. Matius ayat 17 24 sampai dengan 27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea dua dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka bagiku
dan bagimu juga. Demikian firman Tuhan. Baik, setelah kita mendalami kitab suci yang sudah dibacakan dari Bapak Yoakim, di sini saya mau memberikan pertanyaan penuntun, dua pertanyaan. Yang pertama, ayat apa yang menarik bagi Bapak dan Mama dari kitab suci yang sudah dibacakan tadi? Baca sekali lagi Ibu, barangkali bisa. Kami baca sekali lagi karena Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jika bebaslah rakyatnya, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang engkau pancing, tangkaplah, dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga."